Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan di usia 50 tahun ke atas. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, Bapak Ibu yang mungkin sedang menonton di ruang tamu sambil bersantai, ada juga yang mungkin sedang duduk di kamar setelah bangun tidur, atau bahkan sambil minum teh hangat di teras rumah. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga tetap nyaman mengikuti video ini sampai selesai. Sekarang, saya mau bertanya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami saat bangun tidur, dada terasa agak berat, nafas berbunyi seperti ada riak di dalam, atau tenggorokan terasa penuh lendir? Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak orang di usia 50 tahun ke atas merasakan hal yang sama. Kondisi ini memang wajar, karena saat tidur, tubuh kita cenderung lebih banyak memproduksi lendir, apalagi jika posisi tidur miring atau telentang terlalu lama. Tapi tenang, ada cara sederhana untuk mengatasinya. Di video ini, saya akan membagikan kebiasaan-kebiasaan ringan yang bisa dilakukan langsung setelah bangun tidur, supaya pernafasan lebih lega, tenggorokan terasa bersih, dan tubuh lebih segar untuk memulai aktivitas. Jangan khawatir, semua langkahnya mudah, aman, dan bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa alat khusus. Bahkan sebagian besar hanya butuh waktu beberapa menit saja. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mengajak dengan sopan untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Silakan juga absen di kolom komentar, tuliskan dari kota mana Bapak Ibu menonton, supaya kita bisa saling menyapa dan semakin akrab. Jadi, mari kita mulai perjalanan pagi ini dengan langkah-langkah sederhana agar nafas lebih lega dan tubuh terasa ringan. Bapak Ibu, mari kita bahas dulu kenapa banyak orang mengalami nafas terasa sesak, berbunyi, atau penuh riak ketika baru bangun tidur. Sebenarnya, ini adalah reaksi alami tubuh, hanya saja pada sebagian orang bisa terasa lebih berat dan mengganggu. Saat kita tidur, tubuh beristirahat penuh, termasuk sistem pernafasan yang bekerja lebih tenang. Nah, dalam kondisi itu, lendir atau dahak yang seharian terbawa oleh aliran udara akan cenderung menumpuk di tenggorokan maupun saluran pernafasan bagian atas. Karena kita tidak menelan atau batuk terlalu sering saat tidur, maka lendir itu dibiarkan menempel. Akibatnya, begitu bangun, tenggorokan terasa penuh, dan saat bernafas bisa terdengar bunyi, grok-grok, atau seperti ada yang mengganjal. Selain lendir, posisi tidur juga punya peran penting. Jika Bapak Ibu terbiasa tidur telentang dengan bantal terlalu rendah, lendir akan lebih mudah turun ke bagian belakang tenggorokan. Sedangkan kalau tidur miring, kadang lendir bisa terkumpul di satu sisi. Inilah yang membuat ketika bangun, pernafasan terasa tidak lega. Faktor lain yang sering terlupakan adalah kelembaban kamar. Udara yang terlalu kering, misalnya karena AC atau kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh, bisa membuat lendir lebih kental dan sulit dikeluarkan. Sebaliknya, kamar yang terlalu lembab juga bisa memicu pertumbuhan jamur atau debu yang mengiritasi saluran pernafasan. Jadi, keseimbangan udara di kamar sangat berpengaruh. Nah, yang juga penting diperhatikan adalah faktor usia. Memasuki usia 50 tahun ke atas, saluran pernafasan kita mulai mengalami perubahan. Otot-otot pernafasan menjadi lebih kaku, kemampuan paru-paru untuk mengembang berkurang, dan produksi lendir kadang justru meningkat sebagai respon alami tubuh. Itulah sebabnya, orang lansia lebih sering merasa sesak, mudah batuk, atau perlu waktu lebih lama untuk membersihkan riak setelah bangun tidur. Jadi Bapak Ibu, kalau setelah bangun tidur nafas terasa tidak lega, jangan langsung khawatir. Ini adalah hal yang umum terjadi. Yang penting, kita tahu penyebabnya, sehingga bisa mencari solusi yang tepat. Dan di bagian selanjutnya, saya akan bagikan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung dipraktikkan setelah bangun tidur, supaya pernafasan terasa lega dan bebas dari riak. Bapak Ibu, langkah pertama yang paling sederhana namun sangat bermanfaat untuk membuat nafas terasa lega setelah bangun tidur adalah minum air hangat. Kedengarannya sepele, tetapi efeknya luar biasa untuk tubuh, terutama di usia 50 tahun ke atas. Ketika kita tidur selama 6-8 jam, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan sama sekali. Akibatnya, tenggorokan dan saluran pernafasan bisa menjadi lebih kering. Nah, kondisi kering inilah yang membuat lendir atau riak terasa lebih lengket dan susah dikeluarkan. Dengan meminum segelas air hangat begitu bangun,
Lendir yang menempel akan lebih mudah dilunakkan sehingga tenggorokan terasa lega. Selain itu, air hangat membantu melancarkan saluran pernafasan. Suhu hangat yang masuk ke tubuh akan memberikan efek menenangkan, melebarkan sedikit saluran udara, dan memicu aliran darah di sekitar paru-paru lebih lancar. Bapak Ibu mungkin akan merasakan setelah minum, pernafasan terasa lebih ringan, bahkan kadang muncul keinginan untuk batuk kecil, sehingga riak yang mengganjal bisa keluar dengan sendirinya. Ada juga manfaat tambahan dari kebiasaan minum air hangat di pagi hari, yaitu membantu detoksifikasi alami. Air hangat bisa merangsang sistem pencernaan, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung proses pembersihan racun. Jadi, sekali minum, kita mendapat banyak manfaat sekaligus. Beberapa studi penelitian sederhana juga sudah membuktikan pentingnya hidrasi di pagi hari. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa memulai hari dengan air putih, terutama yang hangat, bisa membantu menjaga kelembaban saluran pernafasan dan mendukung kerja paru-paru lebih optimal. Terutama pada orang lansia, kebiasaan ini dapat mengurangi risiko batuk kronis, radang tenggorokan, bahkan infeksi pernafasan ringan. Sekarang, bagaimana cara terbaik melakukannya? Idealnya, Bapak Ibu bisa menyiapkan 1 gelas air hangat di dekat tempat tidur atau di dapur sebelum tidur, sehingga setelah bangun bisa langsung diminum sebelum melakukan aktivitas lain. Jangan terlalu panas, cukup hangat suam-suam kuku agar aman untuk tenggorokan. Jika ingin lebih bervariasi, Bapak Ibu bisa menambahkan irisan jahe tipis ke dalam air hangat. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan di tenggorokan dan melonggarkan saluran nafas. Selain jahe, bisa juga menambahkan 1 sendok teh madu. Madu dikenal sebagai antiseptik alami yang dapat menenangkan tenggorokan, meredakan batuk, sekaligus memberikan sedikit energi untuk memulai hari. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Untuk Bapak Ibu yang punya diabetes, sebaiknya hindari menambahkan terlalu banyak madu. Jika ingin tetap menggunakan, cukup setengah sendok teh saja atau konsultasikan dengan dokter. Sementara untuk jahe, pastikan tidak berlebihan jika punya masalah lambung. Jadi, kebiasaan sederhana minum air hangat ini bisa menjadi langkah pertama yang sangat efektif. Tidak butuh biaya besar, mudah dilakukan setiap hari, dan manfaatnya terasa langsung pada pernafasan maupun kesehatan tubuh secara menyeluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membahas pentingnya minum air hangat di pagi hari, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan peregangan dada dan bahu. Peregangan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi pernafasan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengapa peregangan ini penting? Saat kita tidur berjam-jam, otot-otot tubuh, termasuk otot dada dan bahu, menjadi kaku karena posisi yang sama terus-menerus. Otot yang kaku akan membuat rongga dada terasa sempit, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Inilah salah satu alasan kenapa setelah bangun tidur, nafas terasa pendek, berat, atau kurang lega. Dengan melakukan peregangan sederhana, otot-otot dada akan lebih rileks, bahu menjadi terbuka, dan paru-paru punya ruang lebih besar untuk mengisi udara segar. Caranya sangat mudah. Mari saya jelaskan beberapa gerakan yang bisa langsung Bapak Ibu coba setelah bangun tidur. Peregangan tangan ke atas. Duduk di tepi ranjang atau berdiri dengan posisi tegak. Angkat kedua tangan perlahan ke atas, tarik nafas dalam lewat hidung, lalu turunkan tangan sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Ulangi 5-7 kali. Gerakan ini membantu membuka rongga dada dan melancarkan aliran oksigen. Buka dada dengan tangan ke belakang. Satukan kedua tangan di belakang punggung, lalu tarik perlahan ke bawah sambil dada dibuka ke depan. Rasakan tarikan lembut di bahu dan dada. Tahan 10 detik, lalu lepaskan. Ulangi 3 kali. Gerakan ini melonggarkan otot bahu dan membuat dada terasa lebih lapang. Putar bahu. Angkat bahu perlahan ke atas, putar ke belakang, lalu turunkan. Lakukan 8 kali, kemudian ganti arah putaran ke depan sebanyak 8 kali. Gerakan ini membantu melancarkan sirkulasi darah di sekitar dada dan leher. Selain melonggarkan saluran pernafasan, peregangan ini juga bermanfaat untuk mengurangi risiko nyeri otot dan pegal di pagi hari. Banyak lansia mengeluhkan bahu kaku atau punggung terasa berat setelah bangun tidur, dan kebiasaan ini bisa membantu menguranginya. Ada juga dukungan dari beberapa penelitian sederhana, yang menunjukkan bahwa peregangan teratur dapat meningkatkan kapasitas paru-paru,
memperbaiki postur tubuh, serta membantu mencegah masalah pernafasan jangka panjang pada orang usia lanjut. Dengan kata lain, hanya beberapa menit peregangan setiap pagi bisa menjadi obat alami agar paru-paru tetap sehat. Namun Bapak Ibu, ada tips penting yang harus diperhatikan. Lakukan peregangan ini perlahan-lahan, jangan dipaksa terlalu keras. Kalau merasa nyeri atau pusing, segera berhenti dan istirahat sejenak. Untuk yang punya masalah sendi atau tulang belakang, bisa memodifikasi gerakan dengan lebih lembut atau sambil duduk di kursi. Jadi, peregangan dada dan bahu adalah langkah sederhana tapi efektif setelah bangun tidur. Dengan otot dada yang lebih rileks dan bahu yang terbuka, saluran pernafasan menjadi lega, oksigen masuk lebih banyak, dan tubuh terasa segar untuk memulai hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tubuh terasa lebih hangat dengan air minum dan otot dada lebih lentur karena peregangan, langkah berikutnya yang sangat penting untuk dilakukan adalah latihan pernafasan dalam. Banyak orang meremehkan kebiasaan ini, padahal dampaknya luar biasa besar bagi paru-paru, jantung, bahkan sistem saraf kita. Sekarang mari kita pahami dulu tekniknya. Caranya sangat sederhana, bahkan bisa dilakukan sambil duduk santai di kursi atau di tepi ranjang. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk, mengisi paru-paru sampai perut ikut mengembang. Jangan terburu-buru, lakukan dengan lembut. Tahan sebentar selama 3-5 detik. Saat menahan nafas, paru-paru diberi kesempatan untuk benar-benar terisi penuh dengan oksigen. Buang nafas perlahan melalui mulut. Bayangkan semua rasa sesak, riak, dan udara kotor keluar bersama hembusan itu. Pastikan hembusannya panjang dan tenang, bukan dipaksa. Ulangi proses ini minimal 5-10 kali setiap pagi. Bapak Ibu akan merasakan perubahan sederhana. Tenggorokan lebih lega, riak yang mengganjal bisa terdorong keluar lewat batu kecil, dan tubuh terasa lebih segar. Lalu, apa saja manfaat dari latihan pernafasan dalam ini? Membersihkan paru-paru dari riak dan lendir. Udara yang masuk dengan dalam membantu melonggarkan lendir yang menempel di saluran pernafasan. Saat udara keluar, sebagian riak bisa ikut terdorong, membuat nafas terasa ringan. Meningkatkan kapasitas paru-paru. Paru-paru kita ibarat balon. Kalau jarang dilatih, ia akan kaku dan sulit mengembang. Dengan latihan rutin, paru-paru lebih lentur, sehingga oksigen yang masuk jauh lebih banyak. Menurunkan rasa sesak dan cemas. Latihan pernafasan dalam juga memberi sinyal ke otak untuk menenangkan tubuh. Tekanan darah bisa lebih stabil, detak jantung lebih teratur, dan rasa cemas berkurang. Meningkatkan energi. Oksigen yang cukup membuat sel-sel tubuh bekerja lebih efisien. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan siap beraktivitas. Ada juga dukungan dari studi penelitian. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada kelompok lansia menunjukkan bahwa latihan pernafasan dalam secara teratur dapat meningkatkan fungsi paru-paru hingga 15% dalam waktu beberapa minggu saja. Bahkan, pada penderita penyakit paru ringan seperti bronkitis atau asma, latihan ini terbukti membantu mengurangi gejala sesak dan memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa latihan pernafasan dalam menurunkan kadar stres hormon kortisol. Jadi, bukan hanya saluran pernafasan yang diuntungkan, tetapi juga kesehatan mental dan kualitas tidur. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Latihan ini harus dilakukan dengan perlahan dan tenang. Jangan memaksa menarik nafas terlalu dalam sekaligus, karena bisa membuat pusing. Mulailah dengan durasi pendek, lalu tambah sedikit demi sedikit seiring tubuh terbiasa. Untuk Bapak Ibu yang punya penyakit jantung atau paru-paru kronis, sebaiknya lakukan di bawah pengawasan tenaga medis atau dengan intensitas ringan. Supaya lebih efektif, Bapak Ibu bisa melakukannya sambil duduk di kursi dengan punggung tegak, atau berdiri di dekat jendela sambil menghirup udara pagi yang segar. Jika ada tanaman hijau di sekitar rumah, suasananya akan lebih menenangkan. Jadi, latihan pernafasan dalam ini bukan hanya sekadar menghirup dan menghembuskan nafas. Ia adalah cara alami untuk membersihkan paru, memperbaiki kualitas oksigen dalam tubuh, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan melakukannya setiap pagi, Bapak Ibu bisa merasakan pernafasan yang lebih lega, pikiran lebih tenang, dan tubuh lebih bertenaga sepanjang hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tubuh terasa lebih segar dengan minum air hangat, peregangan, dan latihan pernafasan dalam,
Ada satu langkah sederhana berikutnya yang bisa membantu membersihkan tenggorokan sekaligus membuat nafas lebih lega, yaitu berkumur dengan air hangat asin. Mengapa kumur air asin begitu bermanfaat? Sebenarnya prinsipnya sederhana. Air hangat membantu melunakkan lendir atau riak yang menempel di tenggorokan, sementara garam berfungsi mengencerkan lendir sekaligus membunuh kuman-kuman kecil yang bisa menyebabkan iritasi. Kombinasi ini sangat efektif untuk membuat tenggorokan terasa bersih, segar, dan lebih nyaman. Caranya juga mudah sekali. Bapak Ibu cukup menyiapkan setengah gelas air hangat, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga larut, lalu gunakan untuk berkumur selama 15-30 detik. Jangan ditelan ya, cukup digerakkan ke seluruh bagian tenggorokan, lalu keluarkan. Ulangi 2-3 kali sampai tenggorokan terasa lega. Selain membantu membersihkan tenggorokan, kumur air asin juga punya manfaat lain. Mengurangi rasa gatal atau nyeri ringan di tenggorokan. Membantu mencegah infeksi bakteri ringan. Membuat suara lebih jernih jika ada dahak yang menempel di pita suara. Bagi Bapak Ibu yang kurang nyaman dengan garam, ada alternatif alami yang bisa dicoba, yaitu kumur dengan air rebusan daun sirih. Daun sirih sudah dikenal sejak lama sebagai antiseptik alami. Kandungan di dalamnya mampu membunuh bakteri dan jamur, serta memberi rasa segar di mulut. Caranya, rebus 2-3 lembar daun sirih dalam 1 gelas air, biarkan hangat, lalu gunakan untuk berkumur. Hasilnya tenggorokan terasa lebih bersih dan segar. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan membuat larutan garam terlalu asin, karena justru bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan atau membuat mulut kering. Gunakan perbandingan wajar, cukup setengah sendok teh untuk setengah gelas air. Kedua, pastikan air yang digunakan bersih dan matang. Jangan gunakan air mentah karena bisa membawa kuman. Untuk Bapak Ibu yang punya masalah hipertensi, tidak perlu khawatir. Kumur air asin aman, karena tidak masuk ke tubuh. Jadi meskipun mengandung garam, ia tidak memengaruhi tekanan darah selama hanya dipakai berkumur dan tidak ditelan. Beberapa penelitian juga mendukung manfaat berkumur dengan larutan garam. Studi sederhana menunjukkan bahwa orang yang rutin berkumur dengan air asin di pagi hari, memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi saluran pernafasan atas, seperti batuk pilek. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil bisa memberikan perlindungan besar. Jadi, dengan hanya beberapa menit berkumur setiap pagi, Bapak Ibu sudah membantu tenggorokan tetap bersih, nafas lebih lega, dan kesehatan saluran pernafasan lebih terjaga. Ini adalah langkah murah, mudah, aman, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan beberapa langkah sederhana seperti minum air hangat, peregangan, latihan pernafasan dalam, dan berkumur, kini saatnya tubuh diajak untuk bergerak sedikit lebih aktif dengan cara jalan kaki ringan di halaman atau di dalam rumah. Mungkin terdengar sederhana, tapi gerakan ringan seperti ini punya banyak manfaat, terutama bagi kesehatan pernafasan dan kebugaran tubuh. Saat tidur berjam-jam, otot-otot tubuh menjadi kaku, sirkulasi darah melambat, dan paru-paru bekerja dalam ritme istirahat. Dengan berjalan kaki pelan setelah bangun, tubuh akan dibangunkan kembali. Peredaran darah menjadi lebih lancar, otot-otot yang kaku menjadi lebih lentur, dan paru-paru akan mendapat pasokan oksigen yang lebih banyak. Semua ini membantu melegakan saluran pernafasan dan mengurangi rasa sesak atau berat di dada. Bayangkan Bapak Ibu melangkah pelan di halaman rumah saat pagi hari. Udara masih segar, sinar matahari mulai hangat, dan suara burung terdengar di sekitar. Saat melangkah, coba tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu buang perlahan lewat mulut. Lakukan berulang-ulang sambil menikmati setiap langkah. Dengan cara ini, paru-paru mendapat kesempatan untuk bekerja lebih baik, sementara pikiran juga menjadi lebih tenang. Kalau halaman rumah tidak memungkinkan, jangan khawatir. Jalan kaki ringan juga bisa dilakukan di dalam rumah. Misalnya dengan berjalan memutar di ruang tamu, lorong, atau bahkan sambil membereskan kamar. Yang penting tubuh bergerak dan tidak langsung duduk diam terlalu lama setelah bangun. Manfaat jalan kaki ringan ini tidak hanya untuk nafas, tapi juga mengurangi kekakuan sendi dan otot yang sering muncul setelah bangun tidur. Meningkatkan mood pagi hari, karena gerakan sederhana bisa merangsang hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih ceria. Mendukung kesehatan jantung, karena meskipun ringan,
jalan kaki tetap termasuk olahraga yang melatih peredaran darah. Ada juga penelitian yang mendukung hal ini. Sebuah studi pada kelompok lansia menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan di pagi hari, seperti jalan kaki 10-15 menit, dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperbaiki fungsi pernafasan. Selain itu, mereka yang rutin jalan kaki di pagi hari memiliki tingkat stres lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik. Tips tambahan, Bapak Ibu bisa mengombinasikan jalan kaki ringan dengan sedikit peregangan tangan. Misalnya, sambil berjalan, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang secara lembut. Gerakan ini akan semakin membantu membuka rongga dada, sehingga pernafasan lebih lapang. Namun perlu diingat, jangan memaksakan diri berjalan terlalu cepat atau terlalu lama, terutama jika baru bangun tidur. Mulailah dengan 5-10 menit, lalu tingkatkan secara perlahan sesuai kemampuan tubuh. Jika terasa pusing, segera hentikan dan duduk sejenak. Dengan langkah sederhana berupa jalan kaki ringan setiap pagi, Bapak Ibu bisa merasakan nafas yang lebih lega, tubuh yang lebih segar, dan pikiran yang lebih tenang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan segera setelah bangun tidur, tentu saja kita juga ingin nafas tetap lega sepanjang hari, bukan hanya di pagi saja. Karena apa gunanya sudah segar saat bangun tidur, tetapi kemudian menjelang siang atau sore, tenggorokan kembali penuh riak, atau nafas terasa sesak lagi. Maka, ada beberapa tips tambahan yang bisa Bapak Ibu coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar saluran pernafasan tetap bersih dan nyaman. Yang pertama, atur posisi tidur. Kalau Bapak Ibu sering merasa sesak saat malam hari atau ketika bangun, coba tidur dengan posisi agak tegak, misalnya menambahkan satu bantal ekstra. Posisi ini bisa membantu mencegah lendir menumpuk di tenggorokan. Apalagi untuk Bapak Ibu yang punya masalah refluks asam lambung atau sering mendengkur, posisi tidur agak tegak bisa memberikan perbedaan besar. Tips kedua, pastikan kamar memiliki sirkulasi udara yang baik. Udara yang pengap, kering, atau penuh debu akan membuat saluran pernafasan lebih mudah iritasi. Bila memungkinkan, gunakan jendela untuk ventilasi alami pada pagi hari. Namun, jika tinggal di daerah yang udaranya berdebu atau terlalu kering, Bapak Ibu bisa menggunakan pelembab udara sederhana. Udara yang lembab akan menjaga lendir tetap encer sehingga lebih mudah keluar. Tips ketiga, perhatikan pola makan, terutama malam hari. Banyak penelitian menunjukkan bahwa makanan yang terlalu berminyak atau terlalu pedas sebelum tidur bisa memicu produksi lendir berlebih. Akibatnya, saat bangun pagi, tenggorokan terasa penuh dan dada sesak. Karena itu, usahakan konsumsi makanan malam yang lebih ringan, misalnya sup sayur hangat, buah yang tidak terlalu asam, atau teh herbal. Selain itu, cukup minum air putih sepanjang hari juga sangat penting. Jangan hanya mengandalkan air hangat di pagi hari, tapi biasakan minum sedikit demi sedikit setiap beberapa jam. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan menjaga saluran pernafasan tetap lembab, sehingga riak atau lendir tidak mudah menumpuk. Untuk Bapak Ibu yang punya kebiasaan tidur siang, cobalah tidur siang sebentar dengan posisi miring. Tidur miring membantu cairan di saluran pernafasan lebih mudah bergerak, sehingga tidak menumpuk di satu sisi. Dan yang terakhir, jangan lupa hindari asap rokok, debu, serta polusi udara sejauh mungkin. Faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan paru-paru, terutama di usia lanjut. Jika harus beraktivitas di luar rumah dengan kondisi udara kurang baik, usahakan memakai masker sederhana agar saluran pernafasan tetap terlindungi. Jadi, Bapak Ibu, kunci agar nafas tetap lega sepanjang hari tidak hanya ada pada kebiasaan pagi saja, tetapi juga pada cara tidur, kualitas udara, pola makan, dan hidrasi tubuh. Kalau kebiasaan ini dijaga secara konsisten, insya Allah nafas terasa lebih ringan, dada tidak sesak, dan tenggorokan bebas riak. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, apakah benar kebiasaan sederhana seperti minum air hangat, peregangan, atau latihan pernafasan ini memang terbukti bermanfaat? Atau hanya sekadar kebiasaan turun-temurun saja? Nah, di bagian ini saya akan membagikan ringkasan fakta medis dan penelitian yang bisa menjadi pegangan. Pertama, tentang hidrasi di pagi hari. Beberapa studi dalam jurnal kesehatan paru dan pencernaan menyebutkan bahwa minum air putih segera setelah bangun tidur dapat membantu melarutkan lendir yang menempel di saluran pernafasan. Air hangat secara khusus terbukti lebih efektif,
karena suhunya membantu melemaskan otot tenggorokan dan memperlancar pengeluaran riak. Penelitian kecil di Jepang misalnya, menemukan bahwa orang dewasa yang rutin minum air hangat di pagi hari mengalami berkurangnya keluhan batuk berdahak hingga 30% dalam 2 minggu. Kedua, latihan peregangan ringan. Dalam dunia medis, peregangan termasuk kategori aktivitas fisik intensitas rendah yang memberi manfaat besar bagi sirkulasi darah. Sebuah studi dari American College of Sports Medicine menyatakan bahwa peregangan selama 5-10 menit setelah bangun dapat meningkatkan elastisitas otot pernafasan. Hasilnya, dada lebih leluasa mengembang, sehingga kapasitas paru-paru sedikit meningkat. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluh nafas pendek atau mudah lelah. Ketiga, latihan pernafasan dalam. Banyak penelitian telah membuktikan manfaatnya, terutama untuk lansia atau pasien dengan gangguan paru seperti COPD. Salah satu studi yang diterbitkan di Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan pernafasan teratur, minimal 10 menit per hari, mampu meningkatkan fungsi paru hingga 15% setelah dilakukan selama 6 minggu. Angka ini cukup signifikan, mengingat fungsi paru cenderung menurun alami seiring bertambahnya usia. Mengapa semua kebiasaan kecil ini penting, terutama di usia lanjut? Karena pada usia 50 tahun ke atas, elastisitas paru berkurang, otot pernafasan melemah, dan produksi lendir cenderung meningkat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan sesak, batuk berkepanjangan, atau bahkan infeksi berulang. Dengan kebiasaan sederhana seperti hidrasi pagi, peregangan, dan latihan pernafasan, kita membantu tubuh tetap memiliki cadangan oksigen yang cukup, mencegah penumpukan lendir, dan menjaga kualitas hidup sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, bukan sekadar kebiasaan sederhana, tetapi sudah ada dukungan penelitian dan fakta medis yang menguatkan manfaatnya. Inilah alasan mengapa langkah kecil di pagi hari bisa berdampak besar bagi kesehatan paru dan kenyamanan pernafasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Mari kita ulangi kembali poin-poin penting yang bisa langsung dipraktikkan setiap pagi setelah bangun tidur agar nafas terasa lebih lega dan bebas riak. Pertama, minum air hangat untuk melembutkan tenggorokan sekaligus melarutkan lendir. Kedua, lakukan peregangan ringan agar otot tubuh dan pernafasan lebih siap menjalani aktivitas. Ketiga, jangan lupa latihan pernafasan dalam, tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Keempat, bisa juga berkumur dengan air hangat asin atau rebusan daun sirih untuk membantu membersihkan tenggorokan. Dan yang kelima, lakukan jalan kaki ringan di halaman atau sekitar rumah sambil menikmati udara pagi yang segar. Kalau semua langkah sederhana ini dilakukan secara konsisten, insya Allah pernafasan Bapak Ibu akan terasa lebih ringan, dada tidak mudah sesak, dan tubuh pun lebih segar sepanjang hari. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang menonton, langkah mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan setelah bangun tidur? Apakah cukup minum air hangat saja? Atau ada yang rutin latihan pernafasan juga? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, untuk like video ini jika dirasa bermanfaat, lalu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Dan seperti biasa, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk absen hadir di kolom komentar. Sebutkan nama dan asal daerahnya, supaya kita bisa semakin akrab. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang selalu setia menonton. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang senantiasa menyertai kita semua. Salam sehat dan hangat. Sampai jumpa di video berikutnya.